Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ratnasari dengan NIM 2104095000024, kelas 21C, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pengantar pendidikan yang dimana dosen pengampu mata kuliahnya adalah Bapak Andromeda Valentino Sinaga SSMPD, yang materinya yaitu tentang manusia sebagai educandum. Jadi yang pertama, manusia dikenal sebagai animal educandum atau manusia berbeda dengan hewan. Manusia adalah makhluk yang harus dididik dan harus mendapat pendidikan. Jadi, hewan hanya berperilaku berdasarkan insting atau nalurinya, serta tidak dapat membedakan perbuatan baik ataupun buruk. Sedangkan manusia, ia memiliki kesadaran diri dan kesadaran intelektual, yang artinya ia memiliki akal. Ia dapat membedakan perbuatan baik ataupun buruk. Manusia juga merupakan makhluk sosial serta memiliki bahasa simbolik. Jadi, hanya manusialah yang dapat dan memungkinkan menerima pendidikan, karena manusia memiliki akal dan pikiran. Kedua, mengapa manusia harus dididik? Nah, anak manusia lahir dengan bermacam-macam potensi. Agar potensi sebagai modal dasar dapat berkembang, maka perlu bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari orang-orang yang bertanggung jawab. Pendidikan juga bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik. Dan pendidikan tidak hanya berarti penyampaian pengetahuan, tetapi juga merekomendasikan nilai-nilai. Dan manusia tidak akan menjadi manusia jika tidak dibesarkan dalam lingkungan pendidikan. Ada pula 4 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik, yaitu 1. Prinsip potensialitas, 2. Prinsip dinamika, 3. Prinsip individualitas, dan yang keempat adalah prinsip sosialitas. 3. Mengapa anak manusia perlu mendapat bantuan? Nah, anak merupakan salah satu unsur atau komponen sistem pendidikan. Jadi, urusan utama pendidikan adalah manusia. Dan anak manusia ketika lahir dibekali bermacam-macam potensi. Anak merupakan calon manusia yang dapat tumbuh dan berkembang. Dalam mengembangkan dirinya, ia membutuhkan lingkungan hidup berkelompok, mendapat bantuan, atau ketergantungan kepada orang dewasa. Karena manusia lahir tidak berdaya atau belum dapat menolong dirinya sendiri, dan dunia manusia sebagai dunia terbuka atau belum siap menghadapi kehidupan. Maka dari itu, anak sangat perlu mendapat bantuan dari orang di sekitarnya. Yang keempat, apa saja dimensi-dimensi kemanusiaan? Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Artinya, tidak ada orang yang dilahirkan sama persis. Setiap orang ingin mengaktualisasikan dirinya, dan setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, pikiran, dan perilakunya. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, anak menemukan antara akunya dengan aku-aku yang lain di sekitarnya. Ketiga, manusia sebagai makhluk beragama, atau sejak dulu manusia percaya ada kekuatan di luar dirinya, di luar alam ini. Manusia pada dasarnya homo religious. Yang keempat, manusia sebagai makhluk susila. Artinya, manusia memiliki etika, perilaku atau akhlak, dan sopan santun. Dan yang kelima, apa saja aliran-aliran pendidikan? Berikut dasar pendidikan yang memiliki 3 aliran pokok, yaitu diantaranya, aliran pertama adalah aliran nativisme. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer. Penganut teori ini berasumsi bahwa setiap individu atau anak dilahirkan ke dunia dengan membawa bakat atau potensi yang merupakan faktor keturunan yang berasal dari orang tuanya.
Bakat atau potensi ini diyakini menjadi faktor penentu perkembangan individu selanjutnya setelah ia dilahirkan. Teori ini dikenal sebagai teori yang pesimistik terhadap peranan ajar atau pendidikan. Aliran kedua adalah empirisme. Tokoh aliran empirisme antara lain adalah John Locke dan G.B. Watson. Mereka berasumsi bahwa setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih, ibarat papan tulis yang belum ditulisi. Mereka tidak percaya kepada faktor bakat atau potensi yang merupakan turunan atau hereditas sebagai penentu perkembangan individu atau anak didik. Implikasi teori empirisme terhadap pendidikan yakni memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidikan, ajar, atau nurture untuk dapat membentuk kepribadian anak didik. Tanggung jawab pendidikan sepenuhnya ada di pihak pendidik. Dan aliran yang terakhir adalah aliran konvergensi. Tokoh aliran ini yaitu William Stern. Penganut aliran ini berasumsi bahwa perkembangan individu ditentukan baik oleh faktor bakat atau potensi yang merupakan turunan maupun oleh faktor lingkungan atau pengalaman. Implikasi teori ini terhadap pendidikan yakni bahwa perkembangan anak didik mendapat pengaruh baik dari bakat bawaan maupun dari lingkungan, termasuk dari pendidik. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.